One last exhale of a big goddamn. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah ya, sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan yang terpenting teman-teman jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be WNB original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya ataupun yang sudah sering datang tapi belum tekan tombol subscribe dan juga belum tekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Pobo Channel dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat dapur kami yang ukurannya itu kecil, 3 x 2 meter ya teman-teman, jadi tidak terlalu luas. Dan siapa tahu setelah melihat video ini teman-teman punya ide yang barangkali berencana untuk membuat dapur atau yang sudah punya dapur dan luas dapurnya itu tidak luas ya, mungkin ukurannya hanya kecil sama seperti dapur yang kita pakai saat ini. Siapa tahu setelah menonton video ini teman-teman jadi punya ide atau mungkin ada ide yang bisa teman-teman ambil dari desain dapur kami yang ukurannya kecil ya, 3 x 2 meter. So teman-teman stay tune, jangan di skip nontonnya dari awal sampai akhir ya. Dan juga jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Set kabinet begini dan kalau teman-teman perhatikan ini dia sikunya tidak 90 derajat begini ya teman-teman, itu karena agar tidak terlalu sempit. Jadi yang di ujung di sini tuh dipotong ini seperti diagonal ya, ini agak miring itu. Dan fungsinya agar pintu masuknya itu menjadi sedikit luas teman-teman. Dan di sini di pojokan sini ada tempat sampah ya teman-teman, ini tinggi. Karena kalau tempat sampahnya tuh yang lebar, dia makan tempat. Jadi kita pakai yang kecil tapi tinggi. Jadi untuk yang di sini, yang di pojokan tadi ya, teman-teman perhatikan ini dipotong biar pintu masuknya sedikit luas. Lalu di pojokan ini tempatnya itu dia sebenarnya cuman kecil, ini hanya memanfaatkan space aja biar tidak ada space yang tidak berguna. Jadi semua space-nya berguna ya teman-teman. Ini saya pakai untuk tempat plastik belanja dan juga plastik sampah yang bawah juga. Jadi ini untuk plastik belanja dan plastik sampah untuk yang dekat tempat sampah ini ya teman-teman. Kemudian di kabinet yang berikutnya, yang ini, yang pertama itu untuk tempat sendok, garpu, dan teman-temannya ya, alat makan. Kemudian yang kedua ini centong dan segala macamnya, gunting. Yang ketiga ini untuk tempat lap ya teman-teman, lap dan sarung tangan tuh ini. Dan yang terakhir itu agak lebih besar, ini untuk plastik uap, sarung tangan, dan lain sebagainya. Dan ini pintunya ini otomatis tertutup ya teman-teman. Jadi kalau saya tutup gitu dia nutup sendiri ya teman-teman. Ops, ini agak macet tuh, dia nutup sendiri. So ini yang di bagian yang dekat pintu ya teman-teman, dekat pintu masuk ya. Itu ada botol alkohol ya di ujung, dan ada 2 soket listrik di bagian sini. Lalu di bagian sini itu ada 2 sink ya teman-teman untuk mencuci sayur dan mencuci piring kalau mau, atau wajan dan segala macamnya. Dan juga ada tempat sabun untuk cuci tangan. Dan di bawahnya itu ada satu lagi tempat untuk menyimpan barang. Ini teman-teman, isinya adalah alat untuk bersih-bersih dapur ya, tuh teman-teman, isinya itu.
Oke, dan ada satu tangga kecil ya. Oke, lalu bergeser lagi ke arah sini, ini ada dishwasher, tempat untuk mencuci piring. Karena ini space-nya kecil, jadi dishwashernya pun ini ukurannya 3/4 dari ukuran dishwasher biasa ya teman-teman. Kita menyesuaikan dengan space dari dapur kita. Ini isinya seperti ini, kecil ya teman-teman. Yang di sini ya, next ini adalah kulkas ya teman-teman. Kulkasnya pun kecil karena space-nya tidak cukup ya teman-teman. Dan isinya tidak banyak ya teman-teman, karena memang kita lagi sering makan di luar juga. Dan ada di kulkas yang satunya lagi juga, nanti saya tunjukkan. Oke, ini untuk kulkas kecil yang di dapur. Dan di pojokan sini kalau teman-teman lihat itu ada siku yang 90 derajat ya teman-teman. Ini sikunya seperti ini 90 derajat. Dan ini agak susah kalau memanfaatkan bagian dalamnya kan, karena dalamnya sebenarnya luas, bagian yang sini sama bagian yang sini. Cuman ini pintunya kita buka dengan seperti ini tuh. Jadi semua space yang ada di ini ya, di pojok sampai sana ini kan sebenarnya luas ya teman-teman. Dari sini ke sana, kemudian ini ke sini, ini kan sebenarnya luas. Jadi ini dalamnya itu alat masak ya. Alat masak saya tidak banyak teman-teman, panci, wajan, dan itu sebenarnya tidak banyak, cuman ada beberapa saja karena memang ini tidak kita tinggali sepanjang tahun ya teman-teman. Oke, saya tutup lagi. Dan di atasnya ada satu buah microwave, dan juga ini ada alat untuk tempat telenan, untuk tempat nampan, dan juga ini ada tisu untuk dapur ya teman-teman. Dan di bagian yang sini ini ada 2 soket listrik juga teman-teman. Itu ya, ada 2 soket listrik di sana. Next kita beralih ke sini, ini ada kompor dan juga ada oven ya teman-teman. Ini oven sama kompornya ini dia jadi satu, jadi tombol-tombol di sini ini sekalian berfungsi untuk menyalakan kompor dan juga berfungsi juga untuk menyalakan teman-teman, ovennya ya. Jadi tombol-tombol ini untuk menyalakan. Ini kompornya saya pakai kompor listrik ya. Di atas ada untuk penghisap asap tuh di sana ya, biar kalau masak nggak seluruh kamar nggak bau. Itu fungsinya untuk dipakai untuk itu. Dan itu saya tunjukin kalau misalnya saya on kan ya, tombolnya ada di sini. Tombol untuk mengonkannya ada di sini. Tuh, bunyi ya. Lalu yang di pojokan ini kan ada space sedikit ya teman-teman, ini sekitar 30 sampai 40 cm tuh space-nya. Dan ini juga kita manfaatkan. Di atasnya itu ada untuk bikin toaster ya. Kemudian ada mesin kopi berikut tabung kopinya. Dan ada 2 sok juga ya, ada 2 sok listrik. Kemudian bagian bawahnya ini kita gunakan untuk tempat stok makanan ya teman-teman. Begini saya buka. Nah ini dalamnya ya teman-teman, seperti ini dalamnya. Jadi makanan-makanan ringan dan makanan kering saya simpan di sini. Ini untuk yang bagian yang ini, yang cuma 30 atau 40 cm ini. Nah sekarang untuk yang di bagian atas wastafel itu ada totalnya itu ada 6 pintu ya teman-teman. Ini ada 6 pintu buffet seperti ini. Sekarang saya tunjukin ke teman-teman isinya apa. Ini kita gunakan untuk menyimpan piring dan juga gelas ya teman-teman. Oke, ini yang bagian sini. Saya tutup lagi. Kemudian di pintu yang ketiga itu rak pertama dan rak kedua untuk menyimpan gelas-gelas bening. Kemudian yang bawahnya itu untuk membuat minuman ya, teh dan segala macamnya, susu dan juga coklat. Saya tutup lagi yang di sebelah sini.
Dan pintu yang keempat itu untuk menyimpan bumbu-bumbu masakan kering dan pokoknya makanan lah ya teman-teman, bahan-bahan makanan ya itu. Dan yang atas itu untuk menyimpan gelas plastik atau piring plastik kalau kita mau ke camping seperti itu ya, untuk ke pantai dan lain sebagainya. Nextnya yang pintu kelima ini jadi satu dengan pintu yang keenam ya teman-teman. Ini untuk menyimpan box-box seperti ini teman-teman tuh, dan juga alat-alat masak yang lain ya, mixer dan segala macamnya ada di sini. Oke, saya tutup lagi. Dan karena dia tuh ini tinggi ya teman-teman, saya tuh tingginya cuman 157 cm dan ini tinggi sekali, jadi kalau saya tangan tuh nggak nyampe ke atas ya, cuman sampai ke rak kedua aja. Yang rak pertama itu saya nggak bisa kepegang, jadi di bagian yang bawah sini di kotak ini teman-teman, saya itu punya tangga kecil. Ini tangganya seperti ini teman-teman. Ini tangganya untuk manjat ya teman-teman. Jadi ini saya taruh di bawah gitu, kemudian saya naik ke atas untuk ambil barang-barang yang saya nggak kena di tangan saya, nggak terjangkau. Saya pakai tangga satu step. Terus kulkas yang satunya itu di sini di luar. Kulkasnya biasa, dua pintu atas ya, dua pintu atas dan bawah. Yang atas seperti biasa untuk freezer dan yang bawah untuk pendingin biasa. Dan isinya pun tidak banyak, tuh lihat. Isinya tidak banyak dan di atas pun isinya juga tidak banyak. Oke, jadi kulkasnya ada dua, satu di luar ini dan satu di dapur yang kecil tadi. Kalau banyak soket listrik di dapur itu memudahkan kita kalau kita mau masak ya. Jadi dapur saya yang kecil ukuran 3x2 meter ini ada 6 soket listrik ya teman-teman, ada banyak di setiap sisi. Di sisi kiri saya ada 2, di sisi kanan ada 2, dan di depan saya juga ada 2. Jadi ada 6 soket listrik di dapur kecil saya. Mungkin itu teman-teman, kalau misalnya yang ibu-ibu yang nonton ini bisa request ke suami untuk dibuatkan soket listrik yang banyak ketika mau membuat dapur ya teman-teman. Tapi jangan terlalu juga banyak sekali, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman semua. Di atas kompor itu ada 2 jendela ya, dan itu juga salah satu fungsinya agar saat kita masak itu bisa dibuka ya jendelanya, biar aromanya tidak terlalu masuk ke semua ruangan di rumah ini gitu. Dengan dapur yang berukuran 3x2 meter ini, kita sudah bisa membuat aneka makanan kesukaan keluarga untuk menu-menu keluarga. So teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Bobo Channel. Sekian dulu video saya kali ini. Matur nuwun sudah menonton, and I'll see you soon in the next video. Bye bye.